Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hari ini kitab Qawaidut Tughyan halaman 12 baris ke-10 dari atas pojok kiri. Halaman 12 baris 10 dari atas pojok kiri. Ya, tambihun ada di dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Tanbihun yanbaghi lil 'abdi idza akala 'inda ahadin min ikhwanihi an yaqula ba'dal faraghi minal akli masta'malahu syaikhu afdaluddini al-azhari wa huwa Allahumma in kana hadha at-ta'amu halalan fawassi' ala sahibihi wajzihi khairan wa in kana haraman aw syubhatan faghfir li wa lahu warḍa anni ashabat tabi'ati yaumal qiyamati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yanbaghi lahu aidan an yaqula idza du'iya ila ta'amin yashukku fi hillihi masta'malahu syaikhu asy-sya'rani wa huwa Allahumma ihmini minal akli min hadha at-ta'ami alladhi du'itu ilaihi fa in lam tahmini minhu fala tad'hu yuqimu fi batni wa in ja'altahu yuqimu fi batni fahmini minal wuqu'i fil ma'asi allati tansha'u minhu adatan fa illam tahmini minal wuqu'i fil ma'asi faqbal istighfari warḍa anni ashabat tabi'ati fa illam taqbal istighfari walam tardhum anni fasbirni alal adzabi ya arhamar rahimin. Hakada fi syarhi wasiyati Syekhil Kamili Ibrahim al-Mabtuli. Nah, ini doa doang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, peringatan. Kemarin sekitar berapa minggu lalu ya? 3 minggu lalu kita itu ngebahas tentang makanan haram, makanan dan minuman yang haram. Cabang iman yang ke-37 adalah kita itu diperintahkan untuk menjaga daripada makanan dan minuman yang haram. Mau itu zatnya, apalagi hasilnya. Zatnya ini halal nih, yang air yang kita minum itu halal. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan hasil kita beli air minum ini, misalnya kita belinya dari hasil nyopet, maka ini walaupun halal tapi bisa menjadi
Haram, haram apanya? Haram hasilnya, bukan haram zatnya. Nah, ini diberikan peringatan. Yang bagi lil abdi, seharusnya bagi seorang hamba, idza akala, apabila dia makan, inda ahadin, bersama satu orang, min ikhwanihi, dari saudara-saudaranya. Jadi ada orang nih, orang muslim. Dia ini nih, muslim ini nih, dia itu makan sama siapa? Makan sama temennya. Makan sama temennya, diajak makan sama temennya. Si orang tadi nih, si muslim tadi. Ayyakula ba'dal faraghi, hendaknya dia ayyakula, mengucapkan, ba'dal faraghi, setelah selesai, minal akli, daripada makan. Jadi habis dia makan, kita diajak makan sama temen. Selesai makan, bukan cuma kita dianjurin baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Emang itu mah udah biasa. Tapi kalau seandainya kita diajak makan sama teman kita, setelah kita makan, kita dianjurkan untuk baca doa ini. Doa apa sih? Doa yang mastamalahu syekhu, yang telah diamalkan oleh Syekh Abduluddin, Syekh Abduluddin Al-Azhari. Ini beliau orang Mesir, orang Al-Azhar di Mesir. Ini dia apa namanya, diamalkan oleh Syekh Abduluddin Al-Azhari. Doanya bagaimana? Allahumma, ya Allah, in kana hadza ta'amu, apabila makanan ini halalan, makanan ini halal. Ya Allah, kalau makanan ini halal, fawassi', maka luaskanlah ala sahibihi, kepada orang yang punya makanan. Jadi misalnya saya diajak sama Masus makan, makannya misalnya di Bandar Jakarta Ancol. Punya warteg mengajakin makan di Bandar Jakarta Ancol misalnya. Nah kemudian itu apa, Mas, kita kan nggak apa, misalnya belum tahu kerjaan Masus bagaimana. Setelah kita makan dari traktiran Masus, maka kita dianjurkan baca doa itu. Ya Allah, kalau makanan ini halal, maka luaskanlah urusan orang yang ngasih makan, begitu. Wajzihi, dan balaslah khairan, kebaikan. Balaslah kepada Masus, kepada orang tersebut yang memberikan makanan, khairan, kebaikan. Nah ini orang yang suka traktir seneng nih kalau doain kayak begini nih. Kan kadang-kadang kita kalau misalnya habis traktir, lu makasih ya, udah selesai. Minimal ada dalam hati doa, ya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar gitu. Wa in kana haraman, dan apabila makanan ini haraman, makanan ini haram, dari hasil yang haram. Au subhatan, atau dari hasil yang subhat. Tahu gak subhat itu apa? Subhat itu diantara halal sama haram, nggak jelas nih hukumnya, remeng-remeng dia. Coba kalau seandainya kita lihat lele halal apa haram? Halal. Khomer halal apa haram? Haram. Itu jelas. Khomer jelas haram, lele jelas halal. Kalau yang tengah-tengah diantara halal sama haram, itu namanya subhat, nggak jelas dia halal atau haram. Kalau ya Allah, kalau seandainya makanan ini dari hasil yang haram atau makanan ini dari hasil yang subhat, faghfirli, ya Allah ampuni saya. Walahu, dan ampuni dosa orang yang ngasih makan. Wardo anni, dan ridhoilah saya, ashabat tabiat, sebagai orang yang makan makanan tadi. Makan makanan tadi. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha kasih sayang. Itu doanya. Kalau seandainya, ya Allah, kalau seandainya makanan ini halal,
berikanlah keluasan kepada orang yang ngasih makan dan berikanlah balasan yang baik kepadanya. Tapi kalau seandainya makanan ini haram, remeng-remeng nih, ada teman saya misalnya dia itu bandar judi. Kalau tadi kan bandar Jakarta. Ini ada teman saya misalnya bandar judi, dia traktirin makan sama dia. Kita itu nggak tahu duit dia itu dari hasil judi apa dia tadi markirin di pinggir jalan. Jadi Pak Ogah gitu. Nah, maka saya doanya tadi, wa in kana haraman au subhatan. Ya Allah, kalau makanan ini dari hasil subhat, kalau makanan ini dari hasil yang haram, faghfirli, maka ampuni saya, walahu, dan ampunin dia. Ini adalah salah satu bentuk bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Bahwa agama Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Seandainya kita melihat diri kita salah, maka kita minta ampun sama Allah. Tapi kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan, dia salah apa enggak, tapi kita enggak tahu, maka kita tetap minta ampun kepada Allah buat orang tadi. Nah, wayan bagi lahu aidon, dan dianjurkan bagi orang yang makan tadi, ayyakula, dia itu mengucapkan, berdoa, idza du'iya, apabila diajak, ila ta'amin, untuk makan, yasukku fi hillihi, yang dia itu ragu kehalalannya. Dia itu ragu kehalalannya. Doanya masta'malahu syekhu, yang telah diamalkan oleh Syekh Sya'roni. Ini nama Pak Haji ya? Waduh, mantap. Syekh Sya'roni. Nah, jadi kalau misalnya kita diajak makan sama orang yang gak jelas, dia itu hasilnya yang dia dapat, duit yang dia dapat halal apa haram, gak jelas nih orangnya. Baru kenal sama kita, kemudian tiba-tiba diajak makan. Kita nggak tahu kerjaannya apa, tiba-tiba diajak makan. Saya pernah diajak makan ke seafood di daerah luar Batang. Itu saya nggak tahu tuh orang ini kelihatannya nggak kerja, tapi duitnya banyak. Entah itu nuyul, nggak tahu saya. Nah, akhirnya saya diajak makan sama dia. Maka bagi orang yang diajak seperti itu, dia itu seharusnya seyogianya membaca doa yang diajarkan oleh Syekh Sya'roni. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, ihmini, lindungi saya minal akli hadat to'am, daripada memakan makanan ini. Lindungi saya daripada memakan makanan ini. Alladzi du'itu, yang saya itu diajak. Du'itu tuh diajak. Ilaihi, untuk makan. Fa illam tahmini, maka apabila engkau tidak melindungi saya, minhu, darinya, fala tada'hu, maka jangan biarkan, yuqimu, makanan tersebut, yuqim, tinggal, fi batni, di perut saya. Ya gitu doanya tuh. Yang pertama, kalau seandainya ya Allah, jagalah saya daripada makanan ini. Kan gak jelas makanannya halal apa haram. Karena saya itu diajak, ya Allah, kalau seandainya engkau tidak menjaga saya, maka jangan biarkan makanan ini stay itu. Jangan biarin makanan ini diem di perut saya. Saya itu dari kecil diajarin sama guru saya, sama orang tua saya tuh doanya begini. Sebelum makan dikasih doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kalau seandainya saya dikasih makanan dari orang yang gak jelas, itu saya minta, ya Allah, minta kalau seandainya ini haram, muntahin. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya itu kalau misalnya diajak makan sama orang, waktu itu pernah diajak makan sama pejabat di Wali Kota Jakarta Barat itu. Diajak makan sama beliau, kemudian pas saya setelah makan itu, padahal makan kedemanan saya itu, makanan seafood kedemanan saya. Nah, setelah makan seafood akhirnya muntah. Terakhir muntah.
Dan itu adalah salah satu daripada doa kita. Biar apa? Biar makanan yang haram ini tidak lama-lama di dalam perut. Dan gak lama saya makan bareng sama dia, 1 bulan setelahnya dia ditangkap KPK. Nah, berarti itu hasilnya hasil yang haram itu. Nah, wa in ja'altahu, dan apabila engkau menjadikan makanan tersebut yuqimu fi batni, dia berdiam di dalam perut saya, fahmini, maka jagalah saya, minal wuqu'i daripada melakukan fil ma'asi, melakukan maksiat. Kan kadang-kadang kalau seandainya ada orang yang makan dari hasil yang haram, dia pasti gampang buat berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat dinasehatin tuh gak bakal bisa. Coba, misalnya nih, ada bapaknya itu maling, emaknya itu pelacur misalnya. Itu kan dari uangnya hasil-hasil yang haram. Dikasih makan ke anaknya, kemudian anak tersebut makan dan makanan tersebut menjadi daging. Pasti itu bapaknya susah dinasehatin, emaknya susah dinasehatin, anaknya dablek. Nah. Ya? Iya, orang kalau misalnya udah cinta banget sama sesuatu, itu susah buat dinasehatin. Udah kasih tahu nih, ini tai kucing, dianggapnya coklat, dimakan aja begitu. Nah, katanya begitu. Kalau seandainya engkau menjadikan makanan itu masih ada dalam perut saya, maka jagalah diri saya daripada melakukan maksiat. Allati, yang tansya'u, timbul, minhu, dari makanan tersebut, adatan, biasanya. Fa'illam tahmini, maka apabila engkau tidak menjaga saya, tidak melindungi saya, minal wuqu'i fil ma'asi, daripada melakukan istighfar saya, ngelakuin kesalahan, istighfar. Kan kalau bisa diamalin setiap habis subuh sama setiap habis maghrib, diamalin doa istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Di dalam hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan begini, orang yang baca sayyidul istighfar di sore hari, kemudian dia meninggal di malam hari, maka orang tersebut dosa-dosanya diampunin sama Allah. Dan siapa orang yang baca di pagi hari, dia mati dia siang hari, maka dosa-dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sayyidul istighfar. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Faqbal istighfari, maka terimalah istighfar saya, wardo anni, dan ridhoi saya istighfari. Maka apabila engkau tidak menerima istighfar saya ya Allah, falam tardohum, bisa juga sebenarnya falam tardo anni, tapi kita ikutin aja, falam tardohum, dan engkau belum ridho terhadap makanan yang saya makan tadi, anni, dari saya, alal adabi, daripada nggak diterima istighfarnya, keburu dia mati, kemudian dia minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya kesabaran yang paling maha kasih. Hakada, inilah fi syarhi wasiyati syekhi, dalam penjelasan wasiyatus Syekhil Kamil Ibrahim, Syekh Kamil Ibrahim Al-Mabtuli, wallahu alam bissawab. Nah, jadi ini yang kita bahas hari ini. Kita nggak buka kitab Ta'limul Muta'allim dulu, karena tadi kita udah full baca baca Burdatul Madih, Burdah Al-Madih karangan Al-Imam Al-Busiri. Itu sungguh beruntung orang yang baca burdah, karena orang yang baca burdah itu, yang pun itu mungkin kontan, mungkin nggak kontan. Saya tahadduts bin ni'mah, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah semuanya yang telah mendoakan ibu saya. Itu salah satu yang
aneh gitu. Kemarin alhamdulillah ibu saya udah operasi, itu divonis udah setengah tahun divonis kanker. Saya minta doa kepada guru-guru saya, kemudian minta doa kepada yang lainnya, saya minta doa semuanya. Dan alhamdulillah semuanya mendoakan. Setelah operasi, 1 minggu setelah operasi, balik lagi ke rumah sakit, dan ternyata dokternya itu mengatakan yang dia itu yakin udah hampir setengah tahun bahwa di dalam badan ibu saya itu ada kanker. Tapi setelah operasi 1 minggunya dicek lagi, ternyata itu bukan kanker. Anehnya begitu. Awalnya deteksi dokter itu kanker, kemudian berubah, dan dokternya juga aneh. Ini ternyata infeksi biasa, bukan kanker. Jadi alhamdulillah, mungkin itu salah satu doa yang yang para jamaah panjatkan semuanya. Dan sebelum operasi itu saya malam-malam itu lagi ngetik yang pernah saya bilang, insya Allah nanti kita bakal punya buku wiridan, bakal punya buku zikir, dan buku-buku di dalamnya sholawatan. Ada sholawat burdah, ada barzanji, ada simtud duror, ada juga maulid dibai, maulid azab. Itu udah saya catat di dalamnya. Pas malam sebelum operasi, saya itu ngetik burdah sampai jam 2 malam. Saya bilang dalam hati saya, Allah, saya tawasul karena Imam Busiri ini ketika itu beliau menulis karangan beliau, yaitu burdah ini nih. Itu beliau tuh ketika itu sakit beliau tuh. Sakit, nggak bisa gerak badannya. Agak susah gerak badannya. Kemudian setelah menulis burdah Al-Madih itu sembuh. Karena yang namanya burdah itu berasal dari bur'ah, penyembuh. Saya tawasul, ya Allah, mudah-mudahan setelah saya khatam nulis burdah Al-Madih ini, mudah-mudahan Engkau memberikan kesembuhan kepada ibu saya. Dan pas besok operasi 1 minggu setelahnya, dan alhamdulillah bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibu saya total tidak mempunyai penyakit kanker. Alhamdulillah. Padahal pas bulan Idul Fitri itu udah sedih-sedihan itu, kayak nggak bakal ketemu lagi gitu. Nah, tapi alhamdulillah. Dan ini bukan cuma itu. Burdah kan itu adalah bacaan sholawat. Orang yang baca sholawat atau berpura-pura mulutnya baca sholawat, itu juga bagian mendapatkan rahmat dari Allah. Saya baca, mungkin ada yang pernah mendengar seorang ulama dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu adalah seorang ulama dari Mesir. Beliau itu wafat sekitar tahun 90-an kalau nggak salah itu. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ketika itu di zaman beliau ada seorang perempuan yang mana perempuan ini tukang main film panas, artis film-film panas. Akhirnya singkat cerita, ada salah satu sutradara yang minta perempuan tadi nih, perempuan yang suka main film panas, minta buat si perempuan ini memerankan Sayyidah Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah itu adalah seorang wali dari kalangan perempuan. Akhirnya diokein sama si perempuan pemain film panas awalnya itu. Oke, saya siap, bisa. Dibaca tuh skripnya bagaimana, aktingnya. Oh, ternyata Robiah Adawiyah itu beliau sering membaca salawat satu hari 25.000 kali. Sallallahu ala Muhammad gitu. 25.000 kali. Bahkan ada yang mengatakan 50.000 kali. Akhirnya Robiah Adawiyah ngikutin sesuai dengan skripnya, sesuai dengan percakapannya. Dengan menutup pakaiannya seperti Robiah Adawiyah. Film. Setelah syuting, kemudian si perempuan ini, karena dia itu sholawatnya awalnya itu cuma pura-pura. Karena kenapa? Rasanya berat, dirinya itu kotor, rasanya berat. Cuma mulut kumat kamit doang. Tapi dia baca skripnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia baca skripnya, tapi dia mulutnya kumat kamit doang. Seolah-olah dia itu lagi baca sholawat.
Setelah syuting kemudian dia diberikan anugerah sama Allah Subhanahu wa taala, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari mimpi bertemu Nabi Muhammad, akhirnya si perempuan ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat di hadapan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dikasih arahan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Seandainya disebutkan nama Muhammad, baca sholawat. Disebutkan nama Nabi kita Muhammad, baca sholawat. Baca sholawat. Dan kalau seandainya kita tadi itu misalnya baca burdah, kayaknya agak susah nih, panjang nih, nggak bisa kekejar nih, nadanya cepet kayaknya. Minimal kita tuh baca baca dalam lisan kita tuh sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karena dengan baca kita sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa jadi penyebab kita mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ya. Pas saya beli keset. Keset. Di keset itu ada gambar panda. Kata orang sini jangan dipakai ini ada yang mau hidup, mau hidup. Dia gimana itu? Saya nggak dibawa, ditaruh aja. Iya. Dilipet. Kalau keset gambar panda itu nggak masalah sebetulnya. Kalau misal dia bilang jangan ini karena ini makhluk hidup gak kesetnya? Mati kan? Nah, itu nggak masalah sebetulnya. Kecuali begini, kesetnya gambar muka kita gitu, gambar muka kita, maka itu yang kagak boleh. Kenapa? Bukan karena dia makhluk hidup atau matinya, karena wajah kita yang terinjak-injak. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya keset gambar panda, gambar monyet, atau gambar yang lainnya, gambar ular gitu, buat takut-takutin bocil kematian. Nah, itu nggak masalah. Nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Nah, yang ngeri itu logo SMP Islam Tambora. Ngeri itu. Di atas logonya itu ada lafaz Allah. Udah lama. Sebelum saya masuk tuh. Itu ngeri tuh. Apa namanya? Ada kan ya? Ada lafaz Allah kan ya? Ada lafaz Allah. Ditulis lafaz Allah. Nah, pas saya masuk kemudian saya tanya sama kepala sekolah. Ini kenapa gambar seperti ini kan lafaznya Allah. Ini nggak apa-apa, ini cuma tulisan doang. Nah, tapi yang penting kita sudah negur. Tapi hati-hati, kalau bisa jangan jangan cuci baju di WC, jangan masuk WC gitu. Karena ada lafaz Allah. Itu yang ngeri itu. Nah, udah ini masih ada kan? Nah, laundry dah. Ada pertanyaan lagi? Nah, misalnya nih ada pecinya nih yang laki-laki misalnya ada gambar tayo. Ada gambar sendalnya Nabi Muhammad, apa ya namanya? Terompah ya? Terompah Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu Habib dari Yaman itu mengatakan la tadkhul hammam wa anta tastamilha. Jangan masuk ke dalam kamar mandi sedangkan kita pakai peci yang ada terompahnya Nabi Muhammad. Nah, karena kenapa terompah tersebut walaupun itu coba gambar, tapi gambar tersebut na'lun Nabi, itu sendalnya Nabi Muhammad yang pernah bertemu dengan Allah. Nah, jangan jadi hati-hati. Ya mendingan kalau misalnya saya mendingan pakai peci hitam aja bagi saya gitu. Mending pakai peci hitam aja. Pakai peci hitam juga nggak harus dicuci kan? Nggak usah dicuci peci hitam mah. Kalau peci hitam cuci merah warnanya. Jadi kalau peci ada gambar kameranya jangan di toilet ya. Jangan. Padahal di kamar mandi itu sudah masuk ke toilet. Iya.
Ada guru saya tuh bilang pakai gayung tuh, kalau misalnya pakai gayung. Jangan pakai gayung. Apa tuh? Kalau kamu nggak ada peci, pakai sempak kamu. Iya. Sempak celana dalam saking nggak ada fungsi. Iya. Kadang kan begini, ada orang pakai topi di zaman-zamannya 2019 ganti presiden tuh. Ada orang pakai topi tulisannya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu kalau seandainya dicuci kamar mandi, itu bahaya banget itu tuh. Ada tulisan Allahnya. Apalagi kalau misalnya orang kagak ngerti, tiba-tiba kencing masuk ke dalam kamar mandi pakai pakai topi yang kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu bahaya. Dan kadang-kadang kan ada tren-tren orang dulu ya, orang-orang 2019 itu bajunya ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iskariman aumut syahidan. Hiduplah secara terhormat atau mati dalam keadaan syahid. Itu kan pilihan. Itu terserah. Tapi yang penting kalimat-kalimat mulia jangan sampai masuk ke dalam kamar mandi. Kalau batik mah nggak masalah. Nggak ada kan batik kelapa Allah? Nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Muhammad Zain Al-Farizqi. Waduh, bagus namanya. Mudah-mudahan sahibul mardo, orang yang sakit, Muhammad Zain Al-Farizqi, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya, orang tuanya diberikan kesabaran serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bin niyati syifa wa tamami kulli dawa wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.